Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat yang menyaksikan video ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Jevina Purba dengan NIM 1203300027 dari kelas RB. Di sini saya akan menjelaskan tentang riset operasional dengan soal suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik produksi dengan 3 gudang penyimpanan dan hasil produksi. Jumlah barang yang diangkut tentunya tidak melebihi tingkat produksi yang ada, sedangkan jumlah barang yang disimpan di gudang harus ditentukan jumlah minimumnya agar gudang tidak kosong. Penyelesaian tugas ini dilakukan dengan 3 metode, yaitu dengan metode NWC, metode least cost, dan metode FAM. Baiklah, mari kita mulai dengan metode NWC. Adapun aturan dari metode NWC atau Northwest Corner, yaitu yang pertama, pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas. Yang kedua, alokasi jumlah maksimum terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Dan yang ketiga, bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat suplai yang cukup. Kalau tidak, bergerak ke kotak di bawahnya sesuai demand. Bergerak terus hingga suplai habis dan demand terpenuhi. Untuk yang pertama, dengan kapasitas 120, kita alokasikan pada baris pertama sesuai dengan aturan, yaitu di baris P1. Karena demand yang dibutuhkan itu 150, maka kita gunakan kapasitas yang terbesar, yaitu sebanyak 120. Selanjutnya, karena pada baris P1 sudah memenuhi kapasitas, maka di baris G2 dan G3 tidak ada nilainya. Selanjutnya, kita kembali kepada baris kedua. Karena demand yang dibutuhkan pada kolom G1 150 serta kapasitas yang diketahui yaitu sebanyak 80, maka kita masukkan sebanyak 30 agar demand-nya memenuhi. Selanjutnya, kita bergerak ke kolom G2, yaitu kita masukkan sisa dari 80 yaitu sebanyak 50. Maka kita masukkan sebanyak 50. Karena sudah memenuhi, maka kolom G2 pada baris P2 sudah terpenuhi. Selanjutnya, kembali ke baris P3. Karena demand pada G1 sudah terpenuhi, maka ini kosong. Selanjutnya, kita beralih ke kolom G2. Kapasitas yang diketahui yaitu 80, maka kita masukkan sebanyak 20 agar demand pada kolom G2 terpenuhi. Selanjutnya kita beralih ke kolom G3, yaitu kita masukkan sebanyak 60, sisa dari kapasitas yang tadi. Maka ini jadi 0, 0, maka semuanya telah terpenuhi. Untuk menghitung biaya total, yaitu kita hitung dari 120 dikali 8 ditambah 30 dikali 15 ditambah 50 dikali 10 ditambah 20 dikali 9 ditambah 60 dikali 10. 120 dikali 8 yaitu 960 ditambah 30 dikali 15 sebanyak 450 ditambah 50 kali 10 500 ditambah 20 dikali 9 180 dan ditambah 60 kali 10 sebanyak 600. Maka biaya totalnya sebanyak 2.690. Selanjutnya kita beralih ke metode yang kedua. Selanjutnya kita beralih pada metode yang kedua, yaitu metode less cost. Untuk aturannya, yang pertama, pilih sel yang biaya terkecil. Yang kedua, sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas. Yang ketiga, pilih sel yang biaya satu tingkat lebih besar dari sel yang pertama yang dipilih. Dan selanjutnya, sesuaikan kembali dan cari biaya total. Untuk biaya terkecil yaitu terdapat. Selanjutnya kita masuk dengan metode less cost.
Dengan aturan yang sudah disebutkan, pertama kita mendapatkan biaya terkecil yaitu 3 dengan kapasitas 80, maka kita masukkan sebanyak 80 di sini. Selanjutnya ini sudah terpenuhi dan ini kosong, ini kosong. Selanjutnya kita beralih ke 5. Karena kapasitas yang diketahui sebanyak 120, maka kita masukkan biaya terbesar yaitu 70. Maka ini telah terpenuhi. Dan selanjutnya dari 5 kita beralih satu tingkat lebih tinggi yaitu 6. Kita masukkan sisa. Karena tadi ini 70, maka sisanya sebanyak 50. Maka kita langsung masukkan di sini 50 dan habis. Selanjutnya dari 6 kita beralih ke 8. Di biaya 8 ini sudah terpenuhi, maka ini tidak bisa dihitung. Habis dari 8 ke 9, tapi karena kapasitasnya sudah terpenuhi maka tidak bisa dihitung. Selanjutnya ke 10. Biaya yang diketahui yaitu 80. Sedangkan kapasitasnya sudah terpenuhi maka ini tidak dihitung. Selanjutnya kita beralih ke biaya 12. Karena di sini sudah diketahui 50 dan demand-nya sebanyak 60, maka kita masukkan 10. Maka ini telah terpenuhi. Ini sisa 70. Selanjutnya kita langsung beralih ke 15. Kita masukkan itu 70. Ini habis, sisa 0, 0. Ini habis. Lalu kita lanjutkan dengan menghitung biaya. Itu 80 dikali 3 ditambah 5 dikali 70 ditambah 50 dikali 6 ditambah 10 dikali 12 ditambah 70 dikali 15. 80 dikali 3 sama dengan 240 ditambah 5 dikali 70 350, 50 dikali 60 300, 10 dikali 12 sebanyak 120 ditambah 70 dikali 15 yaitu 1050. Kita hitung, maka biaya totalnya sebanyak 2060. Selanjutnya kita beralih ke metode yang ketiga yaitu metode aproksimasi Vogel method atau VAM. Dengan aturan dilakukan dengan cara menghitung atau mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Cara ini dilakukan secara berulang hingga semua produk sudah dialokasikan. Baiklah, kita pertama-tama lihat di baris P1. Untuk biaya terkecilnya itu yaitu 5 dengan 6 dengan selisih 1. Selanjutnya 10 dengan 12 selisih 2 dan 3 dengan 9 selisih 6. Untuk kolomnya 3 dengan 8 selisih 5, 9 dengan 10 selisih 1, 6 dengan 10 selisih 4. Karena selisih terbesar itu yaitu terdapat pada baris P3 dengan selisih sebanyak 6, maka kita alokasikan kapasitas terbesar sebesar mungkin ke baris P3 yaitu sebesar 80 di baris P3 kolom G1. Selanjutnya kita selisihkan kembali. Untuk selisih ini tetap 1, selisih pada baris P2 tetap 2, dan
Dan selisih ini ini coret. Selisih selanjutnya yaitu 1. Tidak dihitung lagi karena sudah memenuhi kapasitas 0. Untuk selisih kolom yaitu 8 dengan 15 yaitu 7, 5 dengan 9 yaitu 4, dan 6 dengan 10 yaitu 4. Untuk selisih biaya terbesar itu terdapat pada baris P1 dengan biaya kolom 1 dengan selisih biaya sebanyak 7. Maka kita alokasikan sebanyak mungkin karena di sini sudah diketahui 80, di sini 120, maka kita masukkan sebanyak 70 di baris P1. Dan ini sudah diketahui. Maka selanjutnya baris kolom P1 tidak dihitung kembali. Maka kita hitung selisih kembali. Untuk baris yaitu 5 dengan 6 1, 10 dengan 12 2, ini tidak dihitung karena sudah memenuhi. Untuk ini selanjutnya yaitu selisih pada kolom, karena pada kolom G1 sudah memenuhi kapasitas atau demand, maka ini tidak kita hitung. Selanjutnya selisih pada kolom 2 yaitu sebanyak 4, selisih pada kolom 3 sebanyak 4. Untuk selisih biaya terbesar terdapat pada 2 kolom yaitu pada kolom G2 dan kolom G3. Untuk biaya diketahui yaitu sebanyak 80, maka kita alokasikan di sini sebanyak 70 dan sisanya 10. Dan biaya kapasitas telah memenuhi. Dan untuk kolom ini karena pada kolom G2 sudah memenuhi demand, maka kita lanjutkan untuk menghitung selisih kembali. Selanjutnya itu 5 dengan 6 1, dan ini sudah memenuhi, tidak dihitung kembali, maka 0 0. Selanjutnya karena pada kolom G2 sudah memenuhi, maka ini kosong, tidak dihitung kembali, sisanya 4. Karena ini adalah selisih terbesar, maka pada kolom G3 ini sudah memenuhi baris, maka kita lanjutkan ke baris P1 yaitu sebanyak 50. Dan ya, pada baris P1 sudah memenuhi kapasitas dan pada kolom G3 sudah memenuhi kapasitas. Selanjutnya kita hitung total biaya. Untuk total biaya yaitu 80 dikali 3, 70 dikali 8, 50 dikali 6, 10 dikali 12, 70 dikali 10. Ini ditambah, dan ditambah. Untuk hasilnya 80 kali 3 sama dengan 240, 70 dikali 8 560, 50 dikali 6 300, ditambah 10 dikali 12 120, ditambah 70 dikali 10 sama dengan 700, sama dengan 1920. Dengan begitu total biaya pada setiap metode sudah diketahui. Baiklah, sampai disinilah penjelasan saya tentang riset operasional. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata saya ataupun ada kesalahan dalam pengerjaan saya minta maaf untuk sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.